Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa. Bayi itu akan dirawat dan didusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif bagi si bayi. Iklim perkotaan Arab kurang baik untuk seorang bayi, sehingga dulu orang-orang Arab memilih untuk menitipkan bayi-bayinya kepada perempuan desa dan dirawat di desa, agar kesehatan bayi terjaga dan juga tumbuh kuat. Hal itu juga dialami oleh Nabi Muhammad saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Nabi Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun, ada yang mengatakan sampai usia 5 tahun. Halimah As-Sa'diyah sendiri memiliki 3 anak, yaitu Abdullah bin Haris, Anisa binti Haris, dan juga Huzafa atau Zumafa binti Haris, atau yang dijuluki As-Sima. Secara otomatis, 3 anak Halimah itu menjadi saudara susu Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, Halimah As-Sa'diyah juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad pernah menyusu kepada perempuan mantan budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah. Selain menyusui Rasulullah, Suwaibah juga pernah menyusui Masru atau putra Suwaibah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Abu Salamah bin Abdul Asad. Jadi, Rasulullah merupakan saudara satu susuan dengan Hamzah dari 2 jalur, yaitu Suwaibah dan juga Halimah As-Sa'diyah. Halimah mencari bayi untuk disusui. Keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungan itu terkenal tandus, bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Kampung kabilah Sa'ad bin Bakar sedang dilanda paceklik. Hewan ternak di kampung tidak ada yang tumbuh subur, semuanya kering dan juga kurus. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kampung tempat hidupnya, kondisi perekonomian keluarga Halimah juga sedang tidak membaik. Bahkan, kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak mendapatkan susu. ASI Halimah tidak mengeluarkan ASI dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Susah benar kondisi keluarga Halimah saat itu. Suatu hari, Halimah bersama dengan perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami Haritsah dan juga kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kendaraannya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan kalau malam ia tidak bisa tidur karena kedua bayinya masih terus menangis. ASI Halimah tidak keluar sama sekali. Begitu juga unta tua yang dibawanya, setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Mereka hanya mengharapkan keajaiban yang mengubah kondisi mereka saat ini. Sesampainya di Mekah, perempuan-perempuan kabilah Sa'ad pun mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak ada satupun yang mau membawa Rasulullah saat masih kecil untuk disusui. Hal itu wajar, karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui anak yatim. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi dan semua sepakat untuk kembali ke kampung. Namun lagi-lagi kenaasan menimpa keluarga Halimah.
Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan, untuk menyusui anaknya sendiri saja ia tidak bisa. Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapatkan bayi untuk disusui. Namun bagaimana lagi, hanya Rasulullah seorang yang belum mendapatkan ibu susuan. Tanpa berpikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Allah sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah. Dengan mendapatkan seorang bayi, artinya Halimah dan keluarganya bisa kembali pulang ke kampung bersama perempuan-perempuan yang lain. Keanehan mulai dirasakan Halimah saat baru saja Rasulullah berada di pangkuannya. Kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah juga bisa menyusu dengan kenyang. Tak hanya itu, kedua bayi yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tertidur pulas. Bukan saja kedua ASI Halimah yang penuh, kini unta tua miliknya juga berisi susunya. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Pada malam harinya mereka bisa beristirahat, semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi-lagi keanehan dialami keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan begitu cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Unta merah adalah jenis unta terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan, keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lambat, kini justru melaju cepat mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu pada keledai itu, pikir mereka. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami oleh keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang pacaklik membuat susah mencari rumput dan hewan ternak mereka kurus serta tidak bisa mengeluarkan susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga bisa diperah berkali-kali. Melihat keganjilan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikuti kambing-kambing mereka kemanapun kambing Halimah digembala. Tapi tetap saja kambing-kambing mereka kurus dan tidak mengeluarkan air susu. Sementara kambing Halimah terus berisi susunya dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. 2 tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga kuat. Bahkan tidak seperti anak pada umumnya. Sebelumnya sudah kesepakatan bahwa Nabi Muhammad hanya 2 tahun saja disusui Halimah. Sudah saatnya Muhammad kembali kepada pangkuan ibunda, Siti Aminah. Selama 2 tahun, Halimah merasakan betul keberkahan Muhammad kecil. Halimah pun menemui ibu Rasulullah, tapi ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibunda. Halimah justru menawar dan membujuk Aminah agar Nabi Muhammad tetap dirawatnya hingga ia besar. Saya berharap engkau berkenan jika anak ini aku rawat sampai besar, sebab aku khawatir dia akan terserang penyakit menular yang bisa menjangkit kota Mekah, bujuk Halimah. Halimah terus memelas di hadapan Aminah. Usaha Halimah pun berhasil dan Nabi Muhammad itu pun ia bawa kembali untuk dirawatnya. Hikmah dan pelajaran. Pertama, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saat perempuan-perempuan tidak ada yang melirik Nabi Muhammad kecil untuk menyusuinya karena anak yatim, Halimah tanpa berpikir panjang membawanya untuk disusuinya. Ia tidak berpikir akan dibayar berapa, sama sekali tidak. Ia hanya membawa, menyusui dan merawatnya dengan baik. Kebaikan Halimah pun dibalas dengan kebaikan pula. Bahkan lebih dari kondisi itu, kondisi perekonomiannya jauh lebih baik daripada orang-orang kabilah Sa'ad. Sebaliknya, mereka yang enggan menerima Rasulullah karena anak yatim, kondisi ekonomi mereka tidak berubah. Bahkan kambing-kambing mereka tetap tidak mengeluarkan air susu.
Di saat kambing Halimah susunya berisi dan bisa dipera berkali-kali untuk diminum. 2. Jangan putus asa. Ketika semua perempuan kabilah Sa'ad sudah mendapatkan bayi untuk disusui dan sepakat untuk kembali ke desa, Halimah belum juga mendapatkan seorang bayi. Namun Halimah tidak menyerah begitu saja. Ia tetap mencari bayi untuk dibawa dan didapatinya adalah Rasulullah kecil. Kegigihannya membuahkan hasil, kehidupan keluarganya sejahtera. Coba seandainya Halimah memutuskan untuk pulang bersama perempuan yang lain tanpa membawa bayi Rasulullah, mungkin kondisi keluarganya tidak akan berubah. 3. Persiapan sang Rasul. Bagaimanapun, semua itu adalah skenario Allah. Ia menakdirkan masa kecil Rasulullah untuk hidup di lingkungan perdesaan agar jauh dari kebisingan kota. Rasulullah akan menjadi seorang nabi yang mendakwakan ajaran Islam. Oleh karena itu, ia harus memiliki pikiran yang bersih, hati yang teduh, dan juga budi pekerti yang baik. Secara geografis, kehidupan di desa lebih tenang, tidak terganggu oleh kebisingan kota. Hal ini sangat mendukung untuk membentuk karakter unggul seorang Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tradisi Arab saat itu yang masih berlaku hingga Rasulullah SAW lahir, yaitu menyusukan anak-anak mereka ke desa pegunungan yang berudarakan sejuk dan segar. Tujuannya adalah agar bayi-bayi mereka dapat menghirup udara yang bersih dan juga segar. Selain itu, di desa Badui, tata bahasa mereka pun juga masih bagus dan masih murni. Saat itu, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dia di perkampungan dari keluarga Bani Sa'ad. Kira-kira 170 km dari kota Mekah. Rasulullah tinggal di perkampungan tersebut kurang lebih 5 tahun. Selama Rasulullah SAW tinggal di perkampungan tersebut, Rasulullah banyak sekali membawa keberkahan, baik itu untuk keluarga Halimah maupun untuk lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah ternak-ternak di sana yang awalnya kurus menjadi gemuk dan besar sehingga menghasilkan susu yang banyak sekali. Lalu pepohonan di sana juga tumbuh subur dan rindang, dan masih banyak lagi keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika tinggal di desa tersebut. Dan Halimah memiliki anak yang cukup banyak, salah satunya yaitu bernama Saimah. Saimah akhirnya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah 50 tahun berpisah. Dan Rasulullah SAW memperlakukan saudara sepersusunya itu dengan sangat baik. Salah satunya adalah Rasulullah memperlakukan Saimah dengan sangat baik dan memberikan banyak sekali hadiah kepada Saimah sebagai bukti bahwa Saimah juga menyayangi dari anak-anak dari ibu susunya yaitu Halimah As-Sa'diyah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.